Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifa dari 12 MIPA 3. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah orasi kebangsaan, yaitu jasa yang terlupakan untuk memenuhi tugas ujian USP. Yang terhormat, kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, para rekan-rekan seperjuangan, dan teman-teman yang bisa hadir pada hari ini. Apa yang terlintas di benak kita ketika mendengar kata kebangsaan? Adakah sebuah perasaan cinta, bangga, sedih, atau sebuah perasaan yang tidak peduli terhadap kata tersebut? Apakah kita masih punya rasa hormat dengan sebuah perjuangan yang pada akhirnya hanya disia-siakan anak bangsa? Berpikiran bahwa negara hanya tidak lebih sebuah mainan yang bisa dibuang begitu saja? Indonesia bukan dibangun hanya berdasarkan kertas hitam putih dan jabat tangan para pejuang. Di sebalik Indonesia yang sekarang, ada darah yang mengalir demi sebuah kata kemerdekaan. Ada tangis yang mengalir dari seorang wanita janda dan seorang yatim piatu. Ada lapar yang terbiasa juga mati dengan mempertahankan kemerdekaannya. Itu yang kita sebut dengan sia-sia. Apa yang dilakukan anak milenial zaman sekarang? Manja? Malas? Atau hanya menggoyangkan kaki sambil mencelah para petinggi negara? Berlaku seolah-olah raja, namun ketika diperintah buat melafalkan Pancasila sahaja dia tidak tahu. Kebangsaan bukan hanya sebuah kata-kata yang sering diulang ketika kamu masih di bangku sekolah. Ia merupakan sebuah penerapan yang harus engkau buktikan dengan lisan dan perbuatanmu. Nilai-nilai kebangsaan yang seharusnya sudah mendarah daging dalam diri anak milenial seolah-olah semakin terkikis. Ya, ketika ditanya perihal kebangsaan, dengan santai mereka menjawab, "Bukan urusan aku." Bahkan, ada yang sanggup pindah warga negara karena menganggap negara Indonesia adalah negara yang miskin dan memalukan. Bagaimana mungkin sebuah negara yang dibangun dengan penuh rasa cinta dan perjuangan direndahkan dengan rakyatnya sendiri? Apakah dahulu para tokoh negara berkata, "Aku tidak mau memperjuangkan Indonesia karena ini dan itu"? Jika bukan dikarenakan mereka, mungkin sampai sekarang kita tidak akan bisa hidup dengan aman, bebas melakukan yang kita mau, dan berdiri atas kaki sendiri. Bukan hanya itu, mungkin kita tidak bisa berpijak di bumi yang nyata, serta tenang menghirup udara segar di penjuru alam. Baru 75 tahun negara Indonesia merdeka, namun sudah pelbagai masalah yang menghentam, serta ingin memusnahkannya. Benar kata Pak Soekarno, perjuangan kita jauh lebih sulit dikarenakan kita harus melawan musuh yang berasal dari negara sendiri. Para pejuang bangsa, seandainya mereka bangkit dan melihat keadaan Indonesia saat ini, mereka pasti akan menangis. Bagaimana tidak kalau tiap harinya bendera merah putih dikibarkan namun tidak satu pun tahu arti dan perjuangannya? Sia-sia Pancasila dirumuskan kalau pada dasarnya tidak ada yang mau menurut dan menjalankannya. Untuk apa lagu Indonesia Raya? Seandainya anak milenial zaman sekarang lebih hafal lagu barat ketimbang lagu kebangsaan sendiri, bukan hanya tidak hafal, namun mengolok-ngolok dan mengubah maknanya. Jasa yang terlupakan. Berapa banyak tokoh negara yang terkorban dan mati dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka tersenyum, bahagia ketika mengetahui Indonesia diistiharkan merdeka. Nilai kebangsaan ketika muncul dalam diri seseorang merupakan sebuah kemuliaan, dan sebuah kemuliaan yang bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Saling memahami dengan satu tujuan yang sama, yaitu mempertahankan kedaulatan dan keamanan bersama. Semoga kita bisa menjadi sosok yang tidak melupakan jasa para tokoh, para pejuang bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.